ibadah Mu'en Sunday School. Wah, sebelum kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman, Miss mau tanya dulu, teman-teman semua sudah mandi belum? Wah, sudah, oke, good. Kalau gitu sudah pakai pakaian yang rapi belum? Wah, sudah juga. Oke, mari kita berdoa dulu ya sebelum nyanyi. 5, 10. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberi kami semua satu hari baru lagi. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 3. Yuk teman-teman, bangkit berdiri. Miss mau ajak teman-teman untuk nyanyi. Sama-sama bilang music. Teman-teman di rumah sama-sama ikut nyanyi ya. I am sweet as a bee, buzzing everywhere. Ooh yeah. I am sweet as a bird, flying in the air. So we singing na 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 na. Jesus, I am free. So we singing na 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 na. Jesus, I am free. I am free as a plane waving in the sky. Ooh yeah. I am free as a tree growing side by side. So you singing na 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 na. Jesus, I am free. So you singing na 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 na. Jesus, I am free. So you singing na 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 na. Jesus, I am free. So you singing na 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 na. Jesus, I am free. Number 1, I believe in the sun. Number 2 is living in you. Number 3 is setting me free. I am free indeed. Number 1, I believe in the sun. Number 2 is living in you. Number 3 is setting me free. I am free indeed. So we're singing na 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 na. Jesus, I am free. So we're singing na 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 na. Jesus, I am free. So we're singing na 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 na. Jesus, I am free. So we're singing na 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 na. Jesus, I am free. Jesus, I am free. Jesus, I am free. Yeay! Teman-teman masih semangat memuji Tuhan? Wah, kalau masih berdiri ya, kita nyanyi lagu lagi, oke? Oke, sama-sama bilang music. Teman-teman di rumah nyanyi dengan penuh semangat. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya teman-teman. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian hari ini? Pasti semua sudah penuh dengan sukacita karena kalian sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan yakinlah adik-adik sekalian, Tuhan juga pasti senang mendengar pujian kalian yang penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mempersiapkan diri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Untuk hari ini Tuhan sudah memberikan kami satu hari yang baru, satu waktu di mana kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian penyembahan kami yang kami yakin dan percaya sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kembali kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Nah, Miss mau menunjukkan sebuah tulisan. Ini dia. Coba adik-adik bisa lihat apa isi tulisan ini? Coba lihat dulu. Nah, sudah bisa baca? Nah, tulisannya adalah Kerajaan Ahab.
Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Miss menyebut kerajaan Ahab, pasti yang ada di dalam pikiran adik-adik sekalian nama Raja Ahab. Sekarang Miss mau tanya, kalau mengingat nama Raja Ahab, apa yang teringat di dalam pikiran kalian? Ayo, 1, 2, 3, apa? Nah, kalau mengingat nama Raja Ahab, pasti kita akan berpikir bahwa Raja Ahab itu raja yang membenci Tuhan. Terus apa lagi? Raja yang memperhatikan nabi-nabi palsu. Betul. Nah, apalagi adik-adik? Nah, Raja Ahab ini juga adalah raja yang paling Tuhan benci. Apa itu? Menyembah patung. Nah, kemudian Raja Ahab ini juga adalah raja yang mati di dalam peperangan. Dia meninggal waktu perang dan dia juga kalah dalam peperangan. Nah, itulah Raja Ahab. Kemudian Miss akan tunjukkan yang kedua, tulisan yang kedua. Adik-adik siap ya? Nah, coba bisa baca? Ayo, yang sudah bisa baca apa tulisannya? Nah, betul ya. Yang kedua adalah tulisannya itu Kerajaan Yosafat. Tentu saja adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Kerajaan Ahab dan Kerajaan Yosafat itu berbeda. Adik-adik tahu apa bedanya? Perbedaannya itu adalah yang sangat jelas sekali. Raja Yosafat itu sangat taat kepada perintah Tuhan. Nah, dia juga memilih hakim-hakim yang jujur. Dan dia juga merusak berhala-berhala. Jadi dia tidak mau menyembah patung, ya. Nah, kemudian kerajaan Yosafat ini juga kerajaan yang ditakuti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi adik-adik, Raja Yosafat itu tidak suka berperang. Bahkan dia tidak mau berperang. Jadi adik-adik sudah tahu bedanya Raja Yosafat dan Raja Ahab. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Raja Yosafat. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun bangsa-bangsa yang mengelilingi kerajaan Yehuda itu takut menyerang Yehuda, tetapi ada dua yang berani. Ada dua yang berani untuk melawan mereka. Mereka adalah Bani Amon dan Bani Moab. Mereka berani. Nah, sehingga sekarang kita tahu bahwa walaupun mereka adalah kerajaan yang kuat, tapi tetap saja ada yang berani untuk melawannya. Ada yang berani untuk mengganggunya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Raja Yosafat itu sekarang sudah memerintah di kota Yerusalem. Nah, kota Yerusalem dan semua rakyat yang ada di sana itu hidup penuh dengan kedamaian. Tuhan memberkati rajanya, Tuhan memberkati rakyatnya, dan semuanya berjalan dengan damai, berjalan dengan sangat baik. Namun adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tiba-tiba satu hari ada berita buruk. Berita buruk yang disampaikan kepada Raja Yosafat. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah kedamaian itu ada berita buruk, ya. Nah, suatu hari ada seorang utusan yang menunggangi kudanya. Dia mendaki dari pegunungan timur. Nah, dari arah Yeriko. Nah, ia mendorong kudanya berjalan supaya lebih cepat. Dia mau kudanya itu cepat-cepat berjalan. Walaupun pada waktu itu jalannya itu sudah mulai mendaki, tapi dia tetap memaksa kudanya itu supaya berjalan lebih cepat. Sehingga sampailah dia di gerbang kota. Kemudian utusan tersebut membiarkan seorang hamba untuk mengurusi kuda itu. Karena tidak diperbolehkan kuda tunggangan itu untuk masuk ke dalam kota. Kemudian bagaimana dengan utusannya? Utusannya itu berjalan kaki sampai pada akhirnya dia tiba di istana raja. Waktu dia tiba di istana raja, dia langsung dikelilingi oleh pasukan-pasukan di situ dan ditanyain, ada apa? Termasuk
Raja Yosafat mendatangi dia. Kemudian utusan itu mengatakan kepada Raja Yosafat. Dia berkata seperti ini, "Kita celaka, tuanku raja," katanya. "Di seberang laut Asin telah datang pasukan-pasukan yang besar untuk menyerang kita," kata utusan itu. "Mereka dari Bani Amon dan mereka juga dari Bani Moab." Kemudian dia mengatakan lagi bahwa ada juga segerombolan dari pegunungan Seir. Mereka maju dengan cepat sekali. Bahkan sekarang, katanya, mereka sudah memasang perkemahan. Wah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mendengar berita itu, yang tadinya kerajaan mereka penuh dengan kedamaian, tiba-tiba raja sendiri mulai berbicara. Dia bertanya kepada utusan itu, "Ini semua yang kamu sampaikan, engkau sendiri yang menyelidikinya? Apa yang kamu laporkan ini kepadaku, kamu sendiri yang lihat?" Tanya Raja Yosafat dan mukanya mulai pucat. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, utusan itu berkata, "Ya Raja, aku sendiri yang melihatnya," kata utusan itu. Kemudian tiba-tiba raja terdiam. Adik-adik ingat apa yang disampaikan di awal tadi? Raja Yosafat adalah raja yang tidak suka berperang dan dia suka kedamaian. Nah, dia terdiam. Nah, meskipun dia ingat bahwa kerajaannya itu adalah kerajaan yang kokoh dan tentara-tentara Yehuda dan Benyamin itu adalah tentara-tentara yang sudah terlatih, namun mendengar apa yang disampaikan oleh utusan ini, dia mengingat bahwa jumlah mereka itu masih lebih kecil. Jumlah mereka itu tidak cukup untuk melawan pasukan musuh mereka yang sebanyak itu. Nah, kemudian Raja Yosafat mulai berpikir, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan? Kemudian dia ingat-ingat lagi selama dia memerintah. Kemudian dia berpikir, tiba-tiba dia dicerahkan kembali. Dia ingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepadanya. Dan dia mengingat ketika dia mengingat perang yang bersama dengan Raja Ahab. Raja Ahab mati di sana. Nah, kali ini Yosafat tiba-tiba hatinya kembali diteguhkan. Nah, hatinya kembali diteguhkan karena dia mengingat kepada Tuhan. Nah, waktu dia ingat kepada Tuhan dan dia ingat apa saja yang dilakukan oleh Tuhan kepadanya. Dan itu semua terjadi ketika Raja Yosafat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Nah, sehingga inilah waktunya tiba Raja Yosafat untuk mengambil keputusan. Hati raja tiba-tiba tenang sekali, tiba-tiba damai sekali. Kemudian ia memanggil hambanya. Dia berkata, "Pergilah ke semua kota yang ada di Yehuda. Panggillah rakyatku untuk berkumpul di Yerusalem. Dalam bahaya yang mengancam ini, kita bersama. Kita harus kuat," kata Raja Yosafat. "Caranya adalah kita kuat bersama, kita berpuasa, dan kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan." Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal itu dilakukan oleh hamba-hambanya. Dia menaati apa yang diperintahkan oleh Raja Yosafat. Beberapa hari berikutnya, beberapa hari kemudian gitu ya. Nah, tiba-tiba kota Yerusalem itu sangat ramai sekali. Di mana-mana orang Yehuda mulai berkumpul. Pria, wanita, bahkan anak-anak ikut berkumpul di sana. Mereka bertemu di halaman Bait Allah. Mereka sudah siap untuk mendengarkan perkataan dari raja mereka. Apa yang akan dikatakan oleh Raja Yosafat. Kemudian tibalah waktunya. Raja Yosafat berkata kepada rakyatnya, "Rakyatku, saat ini
kita menghadapi bahaya yang besar. Wah, semuanya langsung deg 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 gitu ya. Kemudian mereka berusaha untuk dengar apa lagi sebenarnya yang mau disampaikan oleh Raja Yosafat. Kita sedang menghadapi bahaya besar karena tentara-tentara Moab, Amon, dan tentara dari pegunungan Seir telah siap sedia untuk menyerang kita. Katanya, kita tidak dapat meminta pertolongan dari siapapun kecuali Tuhan. Wah, waktu rakyat mendengar berita buruk itu, mereka kira-kira menurut adik-adik bagaimana perasaan hati mereka? Mereka takut sekali. Nah, mereka semua pria dan wanita dan anak-anak mulai melakukan apa yang menjadi perintah Raja Yosafat, yaitu apa tadi? Berpuasa dan berdoa kepada Tuhan bersama-sama dengan raja mereka. Raja Yosafat berdiri di tengah-tengah mereka dan berseru kepada Tuhan sambil menghadap bait Allah. Ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Engkau yang memerintah atas segala bangsa di bumi. Engkau sangat berkuasa, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Engkau yang memberi tanah ini kepada kami. Dan sekarang, dengarkanlah seruan kami, ya Tuhan. Karena tentara Moab, Amon, dan tentara dari pegunungan Seir ingin merampas tanah ini dari kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi musuh yang perkasa yang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, waktu Tuhan mendengar doa Yosafat dan rakyatnya yang sungguh-sungguh dipanjatkan kepada Tuhan, Tuhan segera menjawab. Adik-adik tahu bagaimana caranya? Ada seorang suku Lewi yang berdiri dan berdoa di tengah-tengah rakyat tersebut. Namanya adalah Yahaziel. Tiba-tiba roh Tuhan turun atasnya dan ia mengerti jawaban Tuhan untuk masalah dan bahaya besar itu. Ia berseru dengan suara keras, "Dengarlah Raja Yosafat dan kalian semua. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu takut dan putus asa menghadapi tentara yang banyak itu. Karena yang bertempur bukan kalian, melainkan Allah. Besok berbarislah dan temuilah musuh di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Tidak usah kamu bertempur. Pergi ke tempat yang telah ditentukan bagimu. Berdirilah teguh dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan pembebasan kepadamu. Janganlah kamu takut dan putus asa. Tuhan menyertai kamu." Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Raja Yosafat beserta dengan rakyatnya mendengar jawaban ini yang disampaikan melalui Yahaziel, apa yang terjadi? Setelah mereka mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, mereka menundukkan kepalanya hingga sampai ke tanah, memuji Tuhan. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah berbicara melalui Yahaziel. Dan Tuhan berjanji akan menolong mereka. Kemudian penyanyi-penyanyi dari suku Lewi memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada keesokan harinya, pagi-pagi benar, tentara-tentara Yosafat sudah siap untuk menghadapi musuh yang menyerang mereka. Tetapi bukan para tentara saja yang berkumpul di Yerusalem. Di antara mereka juga terdapat
penyanyi-penyanyi dari suku Lewi yang biasanya mereka itu bertugas di bait Allah. Sekali lagi raja mengatakan bahwa kita harus semangat karena Tuhan ada di pihak kita. Raja berkata, dengarkanlah aku, rakyatku, dan semua penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan selamat. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Raja Yosafat memberikan semangat kepada rakyatnya. Kemudian Raja Yosafat mulai mengatur pasukannya. Penyanyi-penyanyi yang berbaju putih mendahului tentara-tentara. Ya, biasanya kan kalau misalkan mau berperang, yang di depan itu adalah tentara yang paling kuat, ya, panglimanya. Tapi kali ini berbeda dengan Raja Yosafat. Yang di depan itu adalah penyanyi-penyanyi yang berbaju putih, ya. Mereka bernyanyi terus-menerus tanpa henti. Nah, yang mereka nyanyikan itu adalah yang begini kira-kira liriknya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, baru setelah penyanyi-penyanyi siapa lagi yang disusun? Nah, yaitu orang-orang yang bersenjata, berjalan dalam barisan yang panjang. Nah, mereka turun dari kota Yerusalem. Nah, mereka menuju padang gurun Tekoa. Nah, waktu Raja Yosafat bersama rakyatnya maju, mereka menyanyi. Nah, mereka menyanyi tanpa henti. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak berhenti menyanyi. Apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan menciptakan kekacauan besar di perkemahan musuhnya. Para tentara menjadi sangat ketakutan tiba-tiba. Mereka menyangka musuh menyerang mereka. Tentara Amon dan tentara Moab maju bersama, menyerang sesama tentara. Nah, mereka menyerang tentara dari pegunungan Seir. Kemudian setelah mereka membunuh tentara dari pegunungan Seir, apa yang terjadi? Mereka saling membunuh di antara mereka sendiri sampai tidak ada lagi seorang pun yang hidup. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah Tuhan sendiri. Pada waktu pasukan Yosafat tiba di padang gurun Tekoa, mereka sangat heran sekali. Tidak ada musuh lagi di sana. Padang gurun penuh dengan mayat-mayat karena mereka sudah saling membunuh. Mereka tidak usah berperang seperti yang telah Tuhan janjikan dan katakan pada waktu mereka berseru dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah menjawabnya melalui Yahaziel, dan semuanya itu terjadi. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dengan sorak-sorai kemenangan, pasukan Yosafat memasuki perkemahan musuh untuk merampasi barang-barang musuh yang ditinggalkan. Nah, mereka mendapatkan banyak sekali, banyak ternak, pakaian, harta benda yang sangat berharga. Sangat banyak barang rampasan sehingga dibutuhkan waktu 3 hari. 3 hari untuk mengumpulkannya, dan masih banyak yang tinggal, ya, dari apa yang mereka sudah bawa pergi. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya itu terjadi. Apakah karena kekuatan dan kehebatan Yosafat dan rakyatnya? Tentu saja tidak. Tuhan yang melakukannya. Ya. Pada hari keempat, Yosafat menyuruh rakyatnya untuk berkumpul. Berkumpul di lembah Beraka. Nah, lembah Beraka itu artinya lembah pujian. Nah, apa yang mereka lakukan di sana? Di sana mereka memuji Tuhan yang sudah berbuat keajaiban yang besar dan luar biasa. Nah, orang tua, kakek dan nenek telah menceritakan sebenarnya tentang keajaiban Tuhan, tentang perbuatan Tuhan kepada mereka. Tetapi kali ini mereka sendiri melihatnya.
mereka sendiri merasakan bagaimana Tuhan yang diceritakan oleh nenek moyang mereka yang begitu ajaib, yang begitu hebat. Tuhan yang telah mereka cari dengan berpuasa dan berdoa telah menyelamatkan mereka. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil ketika Tuhan mau menunjukkan kasih setianya kepada umat yang dikasihinya. Sesudah itu mereka pulang kembali ke Yerusalem dengan sukacita besar. Mereka pergi ke bait Allah dan bermain kecapi serta menyanyikan pujian tidak henti-henti. Nah, mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sejak saat itu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, rakyat Yehuda lebih mengasihi dan menghormati Tuhan lagi. Dan tidak ada lagi yang berani untuk menantang Yehuda. Tidak ada lagi yang berani menyerang mereka. Karena mereka takut ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan pemilik alam semesta dan segala isinya yang berpihak kepada mereka, yang berpihak kepada Raja Yosafat yang taat itu dan kepada rakyat yang setia memuji-muji Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, melalui cerita pada hari ini, apa yang dapat kita pelajari tentang Tuhan? Yang dapat kita pelajari tentang Tuhan adalah Tuhan menyenangi puji-pujian yang kita sampaikan dengan sungguh-sungguh kepadanya, dengan sepenuh hati kita. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kamu memiliki kesempatan untuk memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu, apalagi yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia bagi anak-anak yang mengasihinya, anak-anak yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Lalu, apalagi yang dapat kita pelajari? Nah, kita juga belajar apapun yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita tetap bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama buka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sudah dapat adik-adik? Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jika sudah, kita akan sama-sama membacakannya. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa untuk hafal ayat hafalannya. Oke? Yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ajari kami untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, setia memuji memuliakan nama Tuhan, setia mengandalkan Tuhan dan percaya dengan sungguh-sungguh. Ini hidup kami Tuhan, dan ajarlah kami selalu untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu, sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're
You're the only one.